أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga senantiasa ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Allah senantiasa menetapkan dan menambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 48 daripada cabang iman yaitu hendaklah orang yang beriman. Ini hukumnya sunnah aja, hukumnya sunnah, tidak wajib, yaitu melaksanakan korban dan akikah apabila mampu, ada duitnya abang dikorbankan, pada perasaan lagi yang dikorbankan. Firman Allah, Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Sesungguhnya aku sudah memberi kepada engkau nikmat-nikmat yang sangat banyak, maka syukurilah. Bagaimana di antara bentuk syukurnya? Fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat dan berkorbanlah. Ya, itu di antara bentuk kesyukuran kita atas segala rahmat nikmat kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan menghadap Allah salat. Kemudian sebahagian harta kita gunakan untuk berkorban. Sabda Nabi, azimu dhahayakum fa innaha alamat lisirati matayakum. Besarkanlah korban kalian, karena sesungguhnya itu nanti pahalanya di hari kiamat itu menjadi tunggangan kalian di atas titian siratal mustaqim. Ya, pahalanya itu menjadi tunggangan. Jadi orang berkorban itu bertunggangan menuju surga. Orang yang bertiti di atas sirat itu, ya kan? Ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, ada yang bertunggangan. Kecepatannya tuh ada yang mengesot, ada yang bergantung, gelantungan. Kemudian akikah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak yang baru lahir itu adalah tergadai, tersandak dengan akikahnya. Fayusbahu anhu yawma sabi', maka disembelihkanlah baginya
Hari yang ketujuh, ya kalau kalau mampu. Wa yusamma, dan ditasmiyahi, diberi nama. Wa yuhlaqu ra'suh, dan digondol rambut kepalanya. Jadi apa binatang yang disembelih dikorbankan? Boleh onta. Ada ontanya, ada ontanya gitu sini. Lain onta pawai kita ada sini, onta pawai. Jangan itu nang disembelih. Onta, sapi, kerbau boleh tak? Onta, sapi ini boleh untuk satu sapi onta itu 7 orang boleh tak berkorban? Atau akikah bisa juga. Ya kan? Kemudian kambing. Kambing ini hanya kalau korban hanya untuk 1 orang. Jangan betujuh. Kambing betujuh nomor putih. Lumpuh kambingnya ditunggangi. Ya kan, nah adapun itik, apalagi ayam, angsa itu jangan lain itu. Kadang bukan untuk dikorbankan itu. Jadi nampak kaki 4 nih. Nah lalu apa bedanya korban akikah? Apa bedanya? Yang pertama, bahwa korban itu bilanya mampu boleh tiap tahun, ya kan? Mudah-mudahan Allah sugihkan kita yang halal. Ya mun sugih bapak, nah diantaranya berkorban karena simpan aja bakulak duit, saken kau baamal. Korban setiap tahun berulang boleh bilanya mampu. Adapun akikah itu hanya seumur hidup sekali aja. Bila sudah berakikah, kada berakikah lagi seumur hidup tak. Kemudian yang kedua waktunya. Waktunya korban ini khusus. Hari raya tanggal 10 Zulhijjah, hari raya kurban. Kemudian 13, 14, 15 hari tasyrik. Jadi 4 hari waktu berkorban itu 4 hari. Kalau bisa yang afdalnya itu hari raya itu nah, sembahyang hari raya tak menyembelihnya. Kalau akikah waktunya yang paling afdal setelah hari yang ke-7 kelahiran. Anak lahir, nah hari yang ke-7-nya. Kalau bisa hari yang ke-7. Ada duitnya. Hari yang ke-7 afdalnya. Bila kada bisa hari yang ke-7, hari yang ke-14. Bilanya kada bisa hari yang ke-21. Bila kada bisa wayah apa kawa, jangan dihitung hari lagi. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada harta
Pokok ya kah cukup hanya satu antara dua, bakorban kah atau bakikah kah? Ya kan? Bagusnya bakikah ya dulunya seumur hidup sekali Bang. Akikah ya bakikah menyebalung. Jadi ini kita nih. Kita ini abah mama kita nang makikahi. Sebenarnya bakikah lapian udah bahari abah mama pian. Nabi andai abah mama kita bahari kada makikahi kita, boleh kita makikahi diri sendiri, boleh tak? Aku bakikah belum anak belum juga anak kita dulu kan, karena kita bisa anak hak kita. Jadi bakikah makikahi anak ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, diberi Allah anak. Ya kan, nikmat Allah besar kalau anak. Berapa banyak rumah tangga karena kada anak, lalu terjadi perceraian. Yang laki anak cari anak, ya kan? Sudah 10 tahun berumah tangga, belum juga mempunyai anak, ya kan? Mandul judulnya. Boleh aja orang berkorban. Ya kan orang menyembelih musim hari korban, menyembelih korban. Orang bercarian kan bisa bertujuh rajin entah sapi misalkan. Nah boleh kita orang berkorban kita akikah boleh niatnya. Jadi satu sapi itu ada yang berniat berkorban, ada yang berniat akikah boleh aja. Kemudian jadi kalau korban sapi onta itu untuk 7 orang, kawat 7 orang, ya kan? Kawat niatnya untuk 7 orang dinyatakan. Kalau akikah boleh juga tadi sekong sapi ada orang membakikah atau orang baku berurunan akikah. Yang sunnahnya kalau bisa, kalaunya laki-laki itu 2 ekor kambing lakian. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Ulun anak lakian guru cuma kawas seikung aja nukar kambing, boleh aja juga seikung boleh aja. Nabi pun diriwayatkan beliau mengakikahi Sidina Husin itu hanya 1 ekor kambing aja, karena kawas seikung aja, boleh aja. Lakian 2, bilanya mampu, bebinian 2, bebinian 1, cuma andai kada kawa. Kalau 2 kelamin banjir ngarannya. Lakian ada, bebinian ada. Ambil 1 aja. Ambil artinya anak lakian kah? 2 artinya enggak ada jadi 3 tuh kada. Kalau nang asal ada rasa aja. Itulah lakian itu. Kayak di kayak ulun itu nah kalau sih kata hokinya pian itu nang Haul Habib Hasan ada kalau Haul Habib Hasan itu bak menerima akikah hari jenta. Kalau nompat di sana pian misalkan. Jadi karena dagingnya itu dibariakan sagan Haul Habib Hasan. Hasan di sekolahan MI. Cuma ada juga di kena dibari, nang 4 tuh ada juga kena dibari. Anaknya dagingnya akikahan.
Baurunan boleh aja juga ya kah, baurunan misalkan orang 40, misalkan berapa nabung setahun kayaknya betujuh nang dikanakan. Cuman nih siap-siap ampun maaf aja ya kan, siapa tahu ada yang mati kena sawat bismillah ya barelan aja, cuma sudah sampai niatnya tak. Kalau ngalih misalkan sendirian bisa kada tegawi tak. Kemudian yang keempat, pembagian dagingnya, cara pembagian dagingnya. Adapun korban maka itu dagingnya dibagi mantah. Nah, adapun akikah itu dimasaki, dibagi masaknya. Benasi pangguru bagus lagi benasi. Ya. Bagus lagi benasi. Cuma anda yang masaknya aja, masak dibungkus dibagi. Bapangantenan, ya kah banyak ulihan dapat jujuran di dari orang. Awalnya menyembelih seekong sapi, lalu misalkan diakikahkan serumahan siapa atau keluarga nang balu, boleh aja. Segan pangantenan, boleh aja tak. Bakorban menyembelih korban bilanya kadada niat nazar boleh memakan dagingnya. Tapi mun niat nazar ya kehabisakan aja dagingnya dibagi terus sempat makan tak. Bila nazar bilanya korban wajib karena bilanya banazar maka itu jadi wajib. Bilanya kadada niat banazar itu korban sunnah aja, itu boleh kita empat memakan dagingnya. Banazar itu, banazar apakah? Aku munnya payu tanah banazar berkorban. Nah ya kalau payu tanah jadi wajib kena tak? Jangan empat memakan tuh baginya habisakan. Kita nukar aja bahasa apa lain. Tapi kalau nang kada diniatakan nazar, boleh aja empat makan. Ya bila diniatakan nazar. Kalau akikah empat makan, kada apa-apa masalah itu. Ya kah, bakorban itu sunat, akikah itu sunat, tapi mun dinazarakan bagus juga, karena pahalanya jadi wajib. Cuma bila hendak benazar itu, nang sekira-kira cagera mampu sudah, ya kan, sudah ada kambingnya. Hendak akikah ada kambingnya sudah. Aku benazar, hendak mengakikahi anakku, itu jadi pahala wajib karena pahalanya ganal daripada nang kada benazar. Jabak korban tadi sudah ada dapat dinyatakan aku niatakan korbanku nazar. Cuma aja empat makan gini belanja korban tak. Tapi pahalanya jadi pahala wajib. Pahalanya bagaimana bila dinazarakan tak. Wah ini nyaman dia ya kalau anak bakikah nyaman aja. Kalau nang kita nang Tuhan nih anak bakikah nyaman dia kah? Ada apa ngarannya itu? Ada langsung Istana kambing kah? Iya di Banjar. Istana kambing. Itu tinggal julung duit aja lagi bawakil lawan nang si anunya. Tinggal masak lagi dan Tinggal masak. Apa? Nah,
Akikah disunatakan kena bidannya dibari. Bidan nang anak nang bidannya anak kita tah. Nah dibari baru bidan itu akikahnya dagingnya tuh. Dan yang ada ingat ya kan. Terima kasih artinya. Bunda kawa, bunda kadada tuh udah cari bidannya. Artinya bentuk kesyukuran ya kan. Itu bidan itu menjadi jalan keluar tak sebabnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi. Seorang anak itu tersandalah dengan akikahnya, disembelihkanlah baginya akikah hari yang ke-7. Jadi di antara hak kita, di antara kewajiban kita anak kita orang tua kepada anak yang pertama kalau bisa diakikahi yang pertama. Yang kedua, wa yusamma, diberi nama, dan nama-nama ini yang baik-baik. Nang artinya kada tentu bahasa Arab, bisa aja Jawa, ya kan? Endang misalkan, artinya tuh. Artinya guru. Kada tahu loh kan bahasa. Walaupun misalkan bahasa namanya itu bukan bahasa Arab, tapi artinya bagus saja, karena bapak bagus saja juga. Pas guru mengambil ngaran bahasa Arab dihenang. Kada tentu Islam itu harus namanya Arab, kada ya kan? Bisa aja kita orang Banjar, apa orang Banjar, tapi artinya bagus saja. Jadi sepaling baik nama itu adalah nama Allah. Nah kalau kita hendak menamai nama anak, ambil nama Allah Asmaul Husna itu, cuma di depannya tambahi Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Muhaimin. Guti Abdu di depannya. Atau nama-nama Nabi Muhammad, itu banyak. Ahmad, Muhammad, Mustafa, macam-macam tuh sampai 201 nama Nabi Muhammad itu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi 25 bagus. Nama malaikat ada, ya kan? Bisa. Nama sahabat-sahabat Nabi. Kalau babinian biasa Nur itu ngaran Nabi Muhammad juga, Sayyidina Nurun sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min laqad ja'akum minallahi nur. Nur itu maksudnya Nabi Muhammad tak? Biasa Nabi Muhammad ya kan? Babinian. Kalau babinian ini nama istri-istri Nabi bisa. Atau anak-anak Nabi, atau sahabat-sahabat Nabi, atau wali-wali Allah Ta'ala. Allah bersumpah kata Allah, demi kebesaran kemuliaanku wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menyiksa orang yang namanya sama seperti engkau. Jadi kita nama boleh aja siapa, tapi jangan tertinggal ngaran Nabi Muhammad nih, Muhammad, Ahmad, kan ujungnya apa barang jangan anak lelakian nih. Babinian misalkan Nur, itu apa tambahannya? Nah, gapalon guru Tuhan sudah di artinya ngarannya, misalnya kada bagus artinya, boleh diganti ngaran, berganti ngaran boleh. Cuma biar aja nang di ijazah di KTP biar aja nih itu. Karena ngalih merubah itu bersidang pulang gitu.
Jadi cuma ngaran kita nih kada bagus artinya ganti ya. Anja kena anu masa kelakatan kena sembelih ayam kena undang ulun kena tasmiyah kena. Ada sahabat-sahabat Nabi itu ada yang masuk Islam, hanya masuk Islam loh dinamai Nabi karena ngarannya kada bagus, diganti dirubah. Baikkanlah nama-nama kalian karena nama kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil, ya kah? Dan dengan nama orang tuanya bagus akan ngaran. Ya karena di antara adab orang tua kepada anak yang pertama akikahi, yang kedua beri nama yang baik, yang ketiga wayuhlaqu rahsuh, digondol rambut kepalanya. Nang anak nang baru lahir tah, nang seminggu tadi. Nah digondol, dibuang rambutnya, rambut nang bakas di dalam rahim itu dibuang. Itu sunnah tak? Kalau mampu, jadi rambutnya dikumpulkan, ditimbang berapa gram? Karena misalkan segram. Nah berarti kena bersedekah senilai segram perak. Ya misalkan peraknya berapa 50.000, berarti 50.000 di bersedekah senilai ini tuh. Tang ada pun guru rajin, guru memotong sedikit, cuma mulai akan bener ya. Ini sok gondol lah bisa kan, menyang kawang gitu bagusnya tak. Ya kan kemudian itu ditahnik, si anak tuh ditahnik itu Nabi, kalau Nabi itu sidin ambil korma dikunyah sidin, itu dibuat di dalam mulut si bayi ini tuh. Tahnik ngarannya mengambil barakah. Biasa nang mentahnik ini orang-orang soleh, orang-orang alim mengambil barakah. Ya kan biasa kita tak. Itu tahnik ngarannya. Kemudian lagi di antara adab orang tua kepada anak, jangan memberi makan minum pakaian yang haram. Itu kewajiban kita orang tua tak. Dijaga makan minumnya. Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru awlabih. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lah yang berhak membakarnya. Kada bisa masuk surga jikalau darah daging itu mengkada dibarasi lon api neraka dulu. Hati-hati benar nih. Man akalal haram asad jawarihu sa'a. Siapa yang makan minumnya haram pasti maksiat anggota tubuhnya, suka atau kada suka, terpaksa atau kada. Ya kan? Hati-hati anak nakal. Kenapa anak nakal? Kalau ada makan minum nang haram. Kemudian adab kita kepada anak ini selalu mendoakan, ya kan? Selalu doakan anak. Doaul walid liwaladihi ka doail ambi li ummati. Doa orang tua untuk anak itu meimbangi doa seorang nabi kepada umatnya. Ya kan? Bagus saja kita datang ke guru-guru ini anak ulun doakan. Bagus. Ziarah ke makam wali bawa anak, ya Allah berkat wali na ulun ziarah ini na anak ulun nah selamat akan bahagiakan menguntungkan beri iman ini bagus juga. Tawasul ngarannya. Tapi ada yang lebih utama lagi doa orang tua kepada anak. Jangan putus asa dengan anak, sanakal-nakal anak doakan terus. Termasuk doa waktu bamamai itu, hati-hati tak. Kasus angitan non anak, dasar anak hantu ini aja. Jadi aja si anak biar mama hantu.
Dasar jadi hantu juga ya kan, anak itu jangan disumpahin yang kada bagus. Dasar mau kibaran nenek aja. Dasar mau juga doa kita juga. Kita doakan orang-orang dulu ya kan, angka mama kasasangitan lan anak untung nenek ya kan, untung betuah aja ya kan. Beriman. Apalagi doa mama ya kan, abah mama mendoakan kabul aja, apalagi mama lagi lebih kabul lagi mendoakan. Hati-hati nambah susumpah lawan anak tuh, nah jangan yang kada bagus tak tuh kabul tak. Doa orang tua kepada anak meimbangi 70 wali Allah yang mendoakan ya kah. Anak ya kah, anak ini anak kita nih, ciptaan kita kan ciptaan Allah kah. Anak-anak kita kata-katanya nih anak kita maksudnya anak kita nih anak pian masing-masing, anak ulun juga masing-masing, kadang kita bersama membuatnya kadang. Iya kan, ciptaan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Satu aja lagi, doakan anak. Kita jangan kepada anak, kepada diri kita jadi kada kawan beri petunjuk ya lah, ya kah? Kita jangan kepada anak, kepada diri kita aja kada kawan beri hidayah. Kita ini dapat hidayah kenapa Allah yang memberi. Nah, maka doakan anak, itu kuncinya tak, kesuksesan anak itu doa orang tua. Kemudian lagi di antara adab orang tua kepada anak ini adalah senantiasa siap memberi maaf ya kah kepada anak. Ya kan, si anak ini andai anak kada berbakti, itu maaf kita orang tua sudah siap ya kan kepada Allah. Ya Allah, andai ada anak ulun berbuat salah, ulun sudah memaafkannya walaupun inya kada minta maaf gitu tak. Karena bahaya anak berbuat salah kepada orang tua, kitanya kada memaafi, anak tuh makin menjadi nakalnya, durhakanya ya kan, ketulahannya makin menjadi tak. Menyuruh anak dilihat-lihat, mencager kada diasinya kada usah disuruh. Karena bilanya kita menyuruh, inya kada mau mentaati, durhakanya sudah. Ujar guru sekumpul, guru Bangil, guru Sidin di Bangil. Itu anak guru Bangil itu berapa? 27 orang. Yang guru Bangil itu bisa anak 27. Cuma pabriknya 3. Banyak 2. Jadi guru Bangil itu seluruh anak-anak Sidin kada bisa menyuruh. Sidin kada bisa menyuruh anak. Sidin hakun menyuruh orang lain pada menyuruh anak. Lalu ujar guru Bangil, kenapa tuh guru pian kada pernah menyuruh anak? Aku takutan kalau aku menyuruh, jangan inya kada mau, lambat aja inya durhaka sudah. Lambat aja durhaka, apalagi kada mau. Nah maka kita kepada anak ini, andai kita menyuruh, itu ampun maaf kita siap sudah lawan anak tak? Sudah siap ampun maaf tak? Kepada Allah ngaduakan. Ya Allah, ulun kepada anak ulun sayang, ulun ridho. Ya Allah, anak ulun ridhoi, sayangi, selamatkan, ya kan? Jadi anak ini nikmat Allah satu pihak anak ini juga adalah ujian
Ya kah? Satu pihak nikmat kita dapat anak, rame, bahagia, senang, dapat anak. Tapi satu pihak dua ujian. Ada diriwayatkan satu langkah aja lagi orang tua ini menginjak kakinya ke surga. Ternyata anaknya berteriak di dalam api neraka, "Ya Allah, ulun mohon keadilan." Kata Allah, keadilan apa? Jadikan kedua orang tua ulun bersama ulun di dalam neraka. Ya kan? Selangkah aja lagi orang tua anak masuk anak ke surga karena anak nang menarik ke neraka. Lalu kata Allah, kenapa? Ya Allah, abah mama ulun dahulu kada pernah mendoakan ulun, kada pernah mengajak ulun kepada majelis ilmu ibadah, kada pernah mendidik. Ulun nakal nih kalau abah mama kada pernah mendidik. Ya kan, hati-hati tak. Jadi kita anak doakan, didik agama, usaha ikhtiarnya. Sudah juga didoakan, sudah juga dididik agama. Lalu anak itu berbuat dosa, abah mama kedompat lagi menanggung. Tapi didoakan kada, dididik agama kada, maka setiap dosa anak abah mama dapat saham tak? Ya kan? Sebaliknya juga apabila anak beribadah, berbuat kebaikan, maka setiap pahala anak itu pahala abah mama. Ya kan, ini kita nih nah. Kita ini pahala kita, pahala abah mama kita dapat saham. Diniatkan kada diniatakan, didoakan kada didoakan, setiap pahala anak abah mama dapat sudah, itu saham. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.